Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Najiuddin, Mbak Khairatus Syahriah, Mbak Indi Ariwijayanti, Mbak Pradista Nora Saputri, Mbak Putri Wahyuni Ayu Siwi, Mbak Sepia Brilian Diva, Mbak Regina Cucut Kiranti, dan Mbak Riani Evi Prastiwi akan menjelaskan hasil diskusi kami yang sudah matang tentang ketahanan nasional dan bela negara. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama tentang pengertian ketahanan nasional yang akan dijelaskan oleh Khairatus Syahriah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ketahanan nasional dan juga apa itu bela negara. Oke, yang pertama, pengertian tentang ketahanan nasional. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung, atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu secara umum, pengertian ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedangkan pengertian nasional sendiri adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, pengertian ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional ada 5. Yang pertama, mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, dan konsultasi dan kerjasama. Lalu selanjutnya, bagaimana untuk mencapai tujuan nasional? Ada beberapa cara. Yang pertama, ketangguhan, yaitu kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Lalu yang kedua ada keuletan. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga ada identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat atau yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional, serta dengan peran internasionalnya. Yang keempat ada integritas, kesatuan penyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Dan yang kelima ada ancaman. Ancaman ini yang dimaksud di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan juga politis. Dan yang terakhir ada hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan yang berasal dari luar atau dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dalam Jurnal Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI 2016 karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 3 fungsi utama, yakni 1. Daya tangkal sebagai konsep penangkalan. Yang kedua ada ketahanan nasional sebagai pengarah. Dan yang terakhir ada pengarah dalam penyatuan pola pikir. Lalu kita beralih pada pengertian bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan hidup bangsa dan negara. Upaya mempertahankan hidup negara sebagai nilai dasar bela negara mencakup cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa, dan serta memiliki kemampuan awal bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Negara Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin hidup bangsa dan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Dasar kemiliteran secara wajib pelatihan, 3. Pengabdian sebagai prajurit tentang nasional Indonesia secara
sukarela atau wajib, dan yang terakhir ada pengabdian sesuai dengan profesi. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Riani. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Prastiwi dari kelompok 6 Civic Education. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wajah ketahanan nasional Indonesia. Langsung saja. Ketahanan nasional atau biasa disebut atau disingkat TANAS. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPHS Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan kata lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ada 3. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi. Wajah-wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi atau doktrin, yang pengertian pertama yang perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk atau segala macam ancaman yang ada. Konsepsi ini menggunakan ajaran Astragatra atau biasa disebut 8 aspek atau 8 unsur, yang di sana terdiri dari aspek alamiah yang berjumlah 3, yaitu Trigatra, dan aspek sosial yang berjumlah 5, yaitu Pancagatra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian kedua sebagai ilustrasi. Apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibanding tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astragatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah atau dapat diartikan meningkat atau menurun. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai strategi berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawabannya sederhana, adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi, dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astragatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna memperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Slide terakhir tentang ketiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis besar haluan negara, yang mana di sini bisa teman-teman akses di internet atau sumber-sumber yang lain. Sekian dari saya.
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sepia Briliandiva. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Briliandiva Anu Putri dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan submateri yang berjudul Dimensi dan Ketahanan Nasional Berlapis. Selain 3 wajah atau pengertian ketahanan nasional Indonesia juga memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial atau astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang dari ketahanan Indonesia juga berkembang dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan. Ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya berdasar aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Baik, di sini ada bagian yang menyangkut materi dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Yang pertama, ketahanan sosial. Ketahanan sosial adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan dengan gangguan yang baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung. Yang kedua, ada ketahanan budaya. Ketahanan budaya dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri terhadap situasi-situasi luaran tanpa banyak merusak kebudayaan yang telah menjadi tatanan kehidupannya. Yang ketiga, ada ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandas demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang keempat, ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Yang terakhir, ada ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berketahanan nasional. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan sebagai berikut. Berikut saya berikan bagan seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Ari Wijayanti, nomor absen 37, akan melanjutkan presentasinya.
Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 oleh MPR 2012,